Sebelum membahas pemain yang satu ini, jika kalian mendengar nama Pepe, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian guys? Yap, tentunya sosok pemain yang dikenal dengan permainan keras dan kasar, namun banyak para striker-striker lawan yang bakalan berpikir dua kali dan bahkan ciut jika hendak berhadapan dengannya. Nah, penasaran dengan sosok seorang Pepe? Yuk kita ulas sedikit kisah sosok bek Bengal yang pernah menghiasi sepak bola dunia. Portugal bukan hanya melahirkan salah satu talenta terbaik yang menjadi ikon dalam sejarah sepak bola, namun juga memiliki pemain yang namanya akan sulit untuk dilupakan, lantaran dengan permainannya yang kasar dan brutal serta memiliki temperamental yang bengis, di mana kehadirannya selalu dirindukan. Sosok pemilik talenta hebat di lini pertahanan yang namanya akan selalu membuat emosi, dan bahkan dibenci oleh para fans lawan-lawannya, akibat kebrutalannya dalam merebut dan mengamankan si kulit bundar. Pria yang lahir di Brazil pada tanggal 26 Februari tahun 1983 silam, pemain yang memiliki nama lengkap, Kepler Lavran de Lima Ferreira, atau dikenal dengan Pepe, merupakan anak dari pasangan Anael Feitosa Ferreira, dan Rosilene de Lima Ferreira, ia yang tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak pada umumnya. Ia yang menghabiskan sebagian waktu luangnya dengan bermain bersama teman-teman seusianya dengan bermain sepak bola, sebagaimana lingkungan dan budaya anak-anak Brazil yang selalu sangat mencintai akan sepak bola. Ayahnya ternyata seorang ilmuwan, menaruh harapan besar kepada Pepe untuk mengikuti jejaknya, namun sayang apa yang diharapkan sang ayah Pepe tak sesuai harapan, ia melihat potensi anaknya yang begitu cinta akan sepak bola. Sehingga sang ayah menuruti kehendak putranya tersebut, ayahnya mendukung apa yang ia senangi, yang tidak berbeda dengan bocah Brazil lainnya. Yang pada awalnya Pepe yang mulai mengembangkan bakatnya bermain bola di jalanan, melihat potensi tersebut, membuat kedua orang tuanya kemudian memasukkannya ke akademi sepak bola lokal bernama Akademi CS Maritimo, saat ia masih berusia 8 tahun. Bersama akademi tersebut, ia mengembangkan bakatnya, dan mendedikasikan segalanya untuk sepak bola yang ia cintai. Memang sejak kecil Pepe sudah menunjukkan karakternya yang keras dan beringas, sejak berada di akademi tersebut, selain wajahnya yang tampak garang, ternyata ia punya prinsip dan sangat benci akan kekalahan, ia akan selalu mencari cara dalam setiap permainan agar selalu menang dalam setiap laga yang ia mainkan. Mantan pemain Los Galacticos ini akan melakukan berbagai cara untuk merebut bola dari kaki sang lawan, sekalipun harus membuat lawan dislokasi berkat permainannya yang tanpa ampun. Permainannya yang tak pernah berubah hingga saat ini, ia yang selalu berpegangan pada prinsip, jika tidak dapat bolanya, ia tak sungkan-sungkan untuk menghajar kakinya, jika tidak kena kakinya, ia tak akan ragu untuk menendang titik sang lawan tersebut. Pepe yang mengembangkan karir sepak bolanya dengan bergabung dengan salah satu klub profesional asal Brazil yaitu Corinthians Alagoano di tahun 1995 silam. Bersama Corinthians ia menjalani karirnya di klub ini selama 13 tahun lamanya, dengan tekun ia berlatih, bahkan ia pun berkembang hari demi hari, ia yang selalu penuh disiplin dan kerja keras, serta dengan dedikasinya yang tinggi pada sepak bola membuat perjalanan karir Pepe semakin terbuka lebar dan bahkan ia menunjukkan performa cemerlangnya. Akibat dengan itu semua, ia pun ditawari untuk bermain di Portugal dengan sebuah klub bernama Maritimo, dengan kesempatan itu tidak disia-siakannya demi meningkatkan level sepak bolanya di kancah Eropa, dan ia pun resmi bersama klub tersebut di tahun 2001. Saat usianya 18 tahun, dengan usia yang masih sangat muda, ia pun berhasil tampil apik bersama skuad Maritimo, dan bahkan ia tak butuh waktu lama dengan cukup satu musim bermain di sana, ia telah mampu membuktikan diri sebagai pemain berbakat. Pepe yang mendapatkan kepercayaan untuk masuk ke dalam skuad utama Maritimo, dan bahkan mampu menjawab kepercayaan sang pelatih Anayoli Bisovet kala itu. Ia yang berhasil tampil reguler dan menjadi salah satu pemain yang perannya mulai diperhitungkan untuk menjaga lini pertahanan, dan kadangkala ia juga dipercaya mengisi beberapa posisi termasuk gelandang bertahan, dengan kontribusinya di atas lapangan berhasil membawa CS Maritimo finish di posisi ke-6 dan lolos menuju UEFA Europa League, tentunya sungguh capaian yang sangat luar biasa yang ia tampilkan waktu itu. Penampilannya yang mempesona di usianya yang masih sangat muda, ditambah rasa percaya diri tinggi, dan kemampuan bertahan yang sangat baik, akhirnya salah satu klub besar Portugal FC Porto tertarik untuk memakai jasanya. Tak butuh lama, pihak FC Porto langsung melakukan negosiasi, dan klub tersebut berhasil menggaet dan menarik hatinya, hingga menemui kesepakatan dan resmi membawanya berseragam Porto. Memang di awal musim pertama ia lebih banyak duduk di bangku cadangan, dan bahkan ia hanya menjadi pemain pelapis lini pertahanan FC Porto.
Hari berganti hari, Porto pun melakukan pergantian kursi kepelatihan yang baru, ia pun diberi kesempatan untuk tampil, hal itu pun tak disia-siakannya, ia mampu memberikan penampilan non-impresif serta memberikan dampak yang luar biasa terhadap Porto, sehingga makin dipercaya dan bahkan ia menjadi salah seorang pilar utama pertahanan solid FC Porto di bawah asuhan kepelatihan Jose Mourinho. Sehingga di waktu itu, ia merupakan bek tangguh di jantung pertahanan Porto sampai-sampai ia tak tergantikan. Berkat kecemerlangannya, ia mampu meraih 4 kali trofi Liga Portugal, 5 kali Piala Portugal, 1 kali Piala Liga Portugal, 1 kali Piala Interkontinental, dan 5 kali Piala Super Portugal, selama 7 musim berpetualang dan berseragam Porto. Saking lamanya ia di sana, membuat Pepe menemukan rasa cinta yang amat mendalam pada tanah Portugis tersebut, di mana budaya serta lingkungan Portugal membuat merasa bahwa Portugal adalah rumah baginya. Hal kecintaan itulah yang kemudian ia memutuskan untuk pindah warga negara, tepatnya pada tahun 2007 silam, ia resmi menjadi warga negara Portugal, dan secara resmi menjadi skuad naturalisasi yang memperkuat timnas tersebut. Selain faktor kecintaan dan kenyamanan, hal yang membuatnya untuk pindah warga negara, di Brazil ia akan menghadapi persaingan yang cukup ketat, karena itulah termasuk alasannya untuk berseragam Portugal demi keberlangsungan karirnya di tim nasional. Ia yang selalu memberikan penampilan terbaik di setiap laga, membuat klub raksasa Spanyol kepicut akan performanya itu, klub sekelas Real Madrid pun, ingin sekali mendatangkannya ke Santiago Bernabeu. Pihak Madrid dengan serius untuk mendatangkannya langsung melakukan negosiasi, dan hal itu pun menemui kesepakatan untuk membawanya ke publik Santiago Bernabeu dengan mahar 30 juta euro. Di awal karirnya bersama Real Madrid, memang ia agak kesulitan untuk beradaptasi, baik dengan iklim dan gaya permainan sepak bola Spanyol, dan bahkan ia cukup sulit untuk merebut skuad utama. Mengingat persaingan yang sangat ketat di lini pertahanan Real Madrid, serta masalah cedera yang kerap ia hadapi menjadi alasan utama Pepe lebih banyak duduk menghangatkan bangku cadangan, dan bahkan harus absen beberapa pekan. Tetapi ketika Real Madrid berganti nahkoda ke Jose Mourinho, ia pun yang selalu diberi kesempatan untuk tampil di skuad tim utama Madrid. Ia berhasil mencuri hati The Special One waktu itu, dengan performa terbaiknya memberikan kepercayaan, menjadikannya sebagai pilar penting di lini pertahanan Real Madrid bersama Sergio Ramos. Berkat kecemerlangannya, ia bahkan hampir tidak tergantikan di skuad utama Madrid, di bawah asuhan kepelatihan Jose Mourinho. Namanya kian harum dan diperhitungkan akibat kepercayaan diri tinggi, dan jiwa petarungnya yang keras, membuat karirnya kian melambung. Meskipun tidak memiliki kecepatan namun berkat analisa tepat dalam merebut bola, serta keunggulannya dalam melakukan duel udara membuatnya memperoleh statistik yang sangat apik sebagai seorang defender hebat di era tersebut. Ia yang dikenal sebagai sosok yang brutal dan bengis dan rela lakukan apa saja demi merebut bola di kaki lawan-lawannya, hingga ia tak sungkan-sungkan untuk menendang biji lawan-lawannya, dan bahkan menendang bokong, serta ia pun tak enggan untuk menyikut wajah, menanduk kepala dan bahkan menginjak tangan para lawan-lawannya, seperti halnya yang telah dilakukannya terhadap mega bintang Barca yaitu Lionel Messi. Tak ayal selama bermain untuk Real Madrid, Pepe berhasil mengoleksi 95 kartu kuning, dan 6 kartu merah sepanjang karirnya di sepak bola profesional. Tak hanya itu, ia juga pemain yang sangat dibenci fans lawan, akibat permainannya yang barbar di lini pertahanan, namun tidak bisa dipungkiri kehadiran Pepe di lini belakang Real Madrid, ia pun menjadi sosok yang membuat laga El Clasico semakin menarik, dan memiliki tensi yang sangat tinggi selama berseragam Los Blancos. Berkat kegigihannya menjaga lini belakang Madrid, ia pun berhasil meraih 3 kali trofi Liga Champions, 3 kali trofi La Liga, 3 kali trofi Super Spanyol, 2 kali trofi Copa del Rey, 2 kali trofi UEFA Super Cup, dan 2 kali trofi Piala Dunia antar klub. Tampil solid dan menjadi pemain yang tidak tergantikan di lini belakang Real Madrid, ia bahkan sosok pemain yang dibanggakan dan amat dicintai oleh publik Santiago Bernabeu, namun di balik kegarangannya di lapangan hijau ia juga punya sisi positif di luar lapangan, ia merupakan seorang berhati baik dan dermawan. Ia yang mendedikasikan segalanya untuk Real Madrid, kecintaannya terhadap klub ibu kota tersebut, ia yang rela jatuh bangun, dan bahkan patah rusuk, kepala bocor dan cedera lainnya demi menjaga lini belakang Los Blancos. Dengan hal itu semua membuat statistiknya makin mentereng di lini belakang Real Madrid, hingga perannya sebagai palang pintu baik di klub maupun di tim nasional, semakin tak tergantikan bersama Cristiano Ronaldo. Dan bahkan di tim nasional Portugal ia juga mempersembahkan gelar juara Euro di tahun 2016 silam, hal itu tentunya sebuah capaian manis buat Pepe di sepanjang karirnya. 10 musim berseragam Los Blancos, kemudian mengakhiri kebersamaannya bersama Madrid, ia yang memutuskan untuk hengkang, akibat tidak menemui kesepakatan untuk memperbarui kontraknya di Real Madrid. Alasan dibalik itu semua, di mana ia akan memperpanjang kontraknya bersama Madrid apabila permintaan kontraknya selama 2 musim disepakati, namun Madrid hanya memberikannya kontrak 1 musim saja.
Hal itu tentunya membuat Pepe sangat amat kecewa, dan ia tidak menyetujui kontrak tersebut. Tak hanya itu, di era kepelatihan Zinedine Zidane, ia kurang mendapatkan kepercayaan di tim utama, dan bahkan ia selalu banyak duduk di bangku cadangan. Pada tanggal 4 Juli tahun 2017, ia hengkang dari Madrid, dengan pertualangan barunya bersama Besiktas yang bebas transfer, dan dengan durasi kontrak selama 2 tahun di sana. Bersama Besiktas, ia melakoni laga sebanyak 52 laga, dengan mengemas 7 gol, serta mengoleksi 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Setelah 2 tahun di sana, ia pun kembali ke Porto tepat pada tanggal 8 Januari tahun 2019 lalu, sama halnya dengan Besiktas dengan kontrak 2 tahun, dan di usia 41 tahun ia pun mengumumkan untuk gantung sepatu di tahun 2024 ini. Dan bahkan sosok Cristiano Ronaldo pun memberi penghormatan kepadanya, mengingat hubungan keduanya tak hanya sebatas rekan di lapangan, tapi juga dekat di luar lapangan, sehingga Ronaldo menulis di sebuah media sosialnya. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengekspresikan betapa berartinya dirimu untukku, teman. Kita meraih segalanya yang bisa diraih di lapangan, tapi prestasi terbesar adalah persahabatan dan respek yang aku punya untukmu, kamu unik saudaraku, terima kasih banyak. Tulis Ronaldo di akun media sosialnya.